Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua, apa kabar? Ya, semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Ya,
Saya mungkin mau tanya, apakah suara kami yang ada di sini sudah terdengar dengan jelas? Mungkin kalau kurang jelas atau kurang keras, teman-teman atau Bapak Ibu boleh komen di live IG ini. Ya, saya mau undang untuk pembicaranya. Hari ini kita bersama dengan Penatua Dio. Oke, sebelum kita undang Kak Dio, ya kita mau saling ngobrol bentar nih. Ya, kita semua menjalani kehidupan di tahun 2020 ini, di tengah pandemi ini, bukan sesuatu hal yang mudah. Semua pasti setuju. Tapi Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Dia tahu setiap keluh kesah kita. Dia Tuhan yang menolong kita. Dia Tuhan yang menyediakan jawaban untuk setiap pergumulan kita. Melalui doa malam bersamamu Bapa saat ini, kita mau memuji, menyembah, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengenal dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memulai doa malam hari ini. Tuhan yang dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul di sini Bapa melalui live IG doa bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati dari awal hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, mungkin kami yang sedang lelah menjalani kehidupan kami, ini setiap kami yang penuh dengan gelisah, dengan penuh pergumulan Tuhan, kami serahkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami saat ini boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah urapan-Mu boleh melingkupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita sama-sama bernyanyi. Penyertaan-Mu sempurna
Ya, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Rencananya indah bagi setiap kita. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang begitu baik. Kenapa kita harus meragukan kasih setia Tuhan? Percayalah dan selalu tanamkan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan sepenuh hati kita. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Dio. Nggak masuk Kak Dio suaranya. Ya, sambil kita menunggu Kak Dio. Apakah sudah terdengar suara saya? Ya, sudah Kak, Apakah sudah bisa dengar mendengar suara suaranya. saya? Mantap. Bisa. Sudah ya? Oh, iya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara menyiapkan hati untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkaulah yang selalu ingin kami pandang dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau mantapkan hati kami untuk kami memandang Engkau di saat situasi saat ini. Dan biarlah firman-Mu menyapa kami, supaya kami kembali memandang Engkau dari segala hal yang kami pandang, yang mengalihkan perhatian kami daripada-Mu. Tuhan, tolong kami dalam waktu ini berkualitas bersama-Mu Bapa, mengurai segala pergumulan hidup kami bersama dengan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat 20 sampai 23. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, beberapa waktu lalu ketika saya bersama teman-teman pemuda mempersiapkan suatu ibadah minggu, di sela-sela latihan tersebut, Bapak Ibu, persiapan tersebut, kami bercakap tentu dengan menggunakan masker. Ada salah satu dari antara kami yang tidak terlalu nyaman menggunakan masker dan berulang kali membenahi maskernya. Dan sesekali itu dia mengatakan sesuatu. Dia mengeluhkan dan nafasnya menjadi begitu susah. Barangkali kita semua merasakan itu, Bapak Ibu. Dan ketika saya merenungkannya, ya, kita semua merasakan. Kita ada dalam keterbatasan. Bahkan ketika dulu kita seringkali dalam pembukaan persekutuan-persekutuan kita selalu diminta atau diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas nafas hidup yang diberikan kepada kita hari lepas hari. Meskipun hal itu adalah sesuatu yang kecil dan tidak selalu kita sadari. Tetapi hal itu selalu menjadi hal yang berharga saat ini, Bapak Ibu. Ketika nafas itu betul-betul dihargai,
sesuatu yang sulit untuk dirasakan kelegaannya pada saat hari ini ketika kita sama-sama menutupi bagian tubuh kita dengan masker untuk melindungi diri kita dan sesama kita saat ini. Ada hal-hal baru yang mungkin telah terbiasa untuk bagi kita sekarang untuk kita lakukan. Tetapi sampai saat ini mungkin kita masih merasakan bahwa hal itu tidak nyaman untuk dilakukan. Kita merindukan saat-saat dahulu ketika kita di mana kita memiliki kelegaan tanpa beban, tanpa perlu dibatasi, tanpa perlu harus menggunakan masker, tanpa harus melindungi diri, bahkan melindungi orang lain dengan menggunakan protokol kesehatan, Bapak Ibu. Tapi saat hari ini, semua orang menyadari hal itu, bahwa kita semua sekarang sedang mengalami yang namanya keterbatasan. Meskipun kita bersyukur bahwa kita sedang kuat untuk melakukan itu, tetapi keterbatasan itu kita semua mengalaminya dan menyadarinya. Semua orang, tidak hanya kita sendiri, tetapi semua orang menyadari betul kita ada dalam ruang lingkup yang namanya keterbatasan. Saudara-saudara, di antara jutaan orang yang menanti kapan pandemi ini usai, kapan saya bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, kapan saya dengan lega bernafas tanpa masker, di luar dengan bebas, kapan saya dapat bekerja dengan normal kembali, kapan saya melakukan ini dan itu, merayakan ini dan itu, sukacita tanpa harus ditahan-tahan dengan banyak hal yang membatasi. Kita ada di antara orang-orang itu, Bapak Ibu. Dan seringkali kita bertanya dan lelah untuk menanti kapan ini bisa beres dan selesai. Kita seringkali lelah bahkan berpikir bahwa ini akan selesai dengan optimis. Itu mungkin mulai menurun dalam waktu-waktu yang kita mungkin awal-awal berpikir bahwa oke, tengah-tengah ini tidak akan lama, kita akan menurunkan angka dan lalu selesai dalam waktu yang tidak cukup lama. Tetapi waktu yang tidak menentu justru membuat kita lelah untuk menanti. Nah, saudara-saudara, ketika kita menganggap bahwa Tuhan akan datang pada waktunya, itu merupakan keyakinan iman yang kuat. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan, Bapak Ibu, ketika kita menanti hal tersebut, yaitu kita seringkali menyadari bahwa Allah hanya ada di awal dan di akhir. Allah hanya akan bekerja pada awal, dan juga nanti pada akhirnya akan datang menyelesaikan segalanya, saudara-saudara. Dan ketika di tengah-tengah, ketika kita memahami hal itu, di tengah-tengah antara awal dan akhir itu, seringkali semangat kita menurun. Kita mungkin tak berpikir lagi bahwa ini akan selesai dengan usaha-usaha kita, dengan harapan-harapan kita. Karena Allah hanya ada di awal dan di akhir. Nah, saudara-saudara, dalam narasi-narasi Natal, di dalam masa-masa Advent ini, kita melihat bahwa Natal itu tidak jauh dari yang namanya penantian, saudara-saudara. Penantian dalam keterbatasan. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan melalui malaikat kepada Yusuf, suami dari Maria yang akan mengandung bayi Yesus, bahwa di dalam mimpinya ia mengatakan bahwa Allah itu hadir sebagai Immanuel. Seperti yang dikatakan bahwa Allah bukan hanya memotret kita atau mengamati meneropong kita dari jauh, ketika kita ada di dalam masa antara di mana hal ini sudah dimulai, dan pandemi ini belum usai. Ketika semangat kita mulai runtuh, ketika kita mulai lelah, Allah tidak hanya meneropong dari jauh, tetapi ketika malaikat Tuhan mengatakan kepada Yusuf, Maria akan mengandung seorang bayi yang akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Itulah tanda sungguh bahwa Tuhan tidak hanya ada berperan di awal dan di akhir, tetapi di antara itu semua, Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara, itulah yang kita memaknai saat ini di masa-masa penantian menjelang Natal ini, saudara-saudara. Bahwa Natal itu bukan hanya ketika sesuatu diawali dan sesuatu diselesaikan, tetapi pada saat antara itu,
kita melihat kembali Tuhan yang telah terlebih dahulu hadir di dunia. Tuhan yang juga meyakinkan manusia bahwa Tuhan ada di antara kita. Tuhan bukan sosok yang mengamati dari jauh, tetapi Tuhan ada di masa kini kita. Saudara-saudara, memang betul bahwa kita ada dalam keterbatasan. Memang betul bahwa kita sekarang sedang berjuang untuk keluar dari ruang lingkup terbatas kita. Tapi dengan memaknai Natal bahwa Tuhan, Sang Immanuel itu betul-betul hadir dalam hidup kita. Itu semua, keterbatasan itu, tidak mempersempit ruang gerak iman kita. Kita saat ini tengah terus bergerak menuju yang dinanti, yaitu Sang Kristus yang akan memberi harapan pasti dan menjadikan segala sesuatunya baik adanya nanti. Dalam batas-batas ruang lingkup hidup kita yang kita usahakan supaya kita menjaga diri kita dan orang lain saat ini, Tuhan sedang bekerja di antaranya. Tuhan tidak hanya berperan di awal dan di akhir, tetapi Tuhan ada dalam proses usaha manusia untuk membuat dunia semakin baik. Dan Tuhan bekerja di situ, di antara awal dan akhir ini. Maka waktu kita saat ini belum selesai, saudara-saudara. Dan kita terus diundang untuk menanti. Menanti bukan hanya stuck di situ saja, tetapi kita mengingat bahwa Tuhan sedang bekerja loh untuk kita. Cara kita senantiasa berubah setiap tahun, bahkan dalam merayakan Natal. Cara kita beriman, cara kita beribadah akan senantiasa terus berubah karena keterbatasan kita, mau tidak mau. Tetapi Kristus yang kita nantikan tidak akan pernah tergantikan. Saudara-saudara, Natal yang menjelang itu tidak asing dengan yang namanya keterbatasan. Tetapi pada keterbatasan itu, yakinlah saudara-saudara, seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Yusuf, Immanuel, Allah hadir bagi kita. Allah yang lebih dari 2000 tahun lalu telah datang ke dunia ini, terlebih dahulu menghampiri saudara dan saya saat ini. Terlebih dahulu nyamperin kita, umat manusia yang berdosa ini. Yang terlebih dahulu mengasihi kita, datang kepada kita. Dan saat ini, saat penantian itu tiba, giliran kita merespon Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa itu. Bagaimana kita meresponnya, saudara-saudara? Yaitu dengan tetap menanti, dengan tetap menunggu, dengan tetap bergerak, sambil menunggu dengan setia. Menunggu membutuhkan daya, saudara-saudara. Daya kita adalah fondasi iman kita. Daya kita adalah harapan, keyakinan iman kita untuk terus bergerak, mengimani bahwa Allah sedang bekerja bersama orang-orang yang betul-betul mengharapkan dunia ini semakin baik. Anda dan saya memiliki peran yang besar untuk itu, menjadi carang Tuhan untuk mengatasi semua problematika kita saat ini dengan usaha-usaha kita yang baik. Saatnya kita merespon dengan senantiasa tetap menanti sambil bergerak, meskipun bergerak di ruang keterbatasan kita, di balik tembok-tembok rumah kita, di balik tembok keterbatasan kita, tetapi kita tetap berjuang untuk bergerak bersama Tuhan, bersama iman kita yang terus memahami, terus mengerti, terus merasakan Immanuel, Immanuel yang dikatakan dan digaungkan terus dalam hati bahwa Tuhan sungguh hadir dalam usaha-usaha kita. Dalam seluruh keterbatasan saudara, dalam seluruh keterbatasan kita, mengusahakan, mengupayakan kehidupan ekonomi kita, ekonomi keluarga kita, relasi kita yang mungkin mulai merenggang. Segala hal yang membuat kita tidak baik saat ini dalam diri kita sendiri. Kita yang mungkin berputus asa saat ini. Ingatlah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan ada di sini. Saat ini bersamamu, bersama kita semua berjuang menyelesaikan
segalanya menjadi baik adanya. Amin. Mari saat ini saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa. Kita mengingat orang-orang yang terkasih di dalam doa kita bersama-sama. Mari saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Roh Kudus juga menuntun saudara tidak membatasi ruang-ruang kita untuk terhubung di dalam doa. Dimanapun saudara berada, pejamkanlah mata saudara. Ingatlah kepada setiap orang yang saat ini berjuang sendiri dalam perawatan. Ingatlah setiap jemaat, setiap orang yang bahkan tidak Anda ketahui dan Anda kenal, yang saat ini dalam perawatan, dalam pemulihan, ketika mereka harus mengalami dan terinfeksi COVID-19. Mereka yang di dalam ruang isolasi, mereka yang mungkin mengalami kesendirian dan berjuang untuk sembuh. Ingatlah itu, saudara-saudara. Bawalah dalam doa-doa kita. Doa ini kiranya menguatkan saudara-saudara kita di dalam ruang-ruang isolasi mereka. Kami mempercayakan pemulihan saudara-saudara kami yang ada dalam perawatan karena sakit COVID-19. Biarlah tangan Tuhan menemani dan menguatkan sampai pada pemulihan itu tiba. Dalam tangan pengasihan-Mu, kami percayakan saudara-saudara kami untuk sembuh kembali. Demi Kristus, kami mohon. Saudara-saudara, saat ini kembali ingatlah jemaat dimanapun berada yang saat ini beribadah secara online, terkhusus bagi para lansia yang sampai saat ini belum bisa ke gereja. Kita semua beribadah melalui daring. Dan kiranya saat ini kita berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka di dalam masa-masa ini. Di dalam seluruh keterbatasan, biarlah Tuhan menguatkan. Bawalah jemaat lansia di dalam doa-doa saudara saat ini. Ya Tuhan, kami percayakan setiap jemaat-Mu yang lanjut usia di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan menopang, kasih Tuhan menemani,
kasih Tuhan menguatkan. Dan di usia yang senja, biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dalam pikiran dan benak saudara-saudara kami yang terkasih, jemaat lansia. Di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Saat ini saudara-saudara di dalam hening doa saudara, saya mengajak kita untuk mengingat kembali gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kita GKI Ngagel, dan gereja dimanapun berada, yang saat ini bergumul mendampingi setiap orang yang berjuang dengan COVID-19. Gereja yang berjuang untuk tetap merawat iman jemaat dimanapun berada. Doakanlah setiap usaha gereja, usaha kita semua, untuk tetap saling menguatkan dan menyatukan diri di dalam satu tubuh Kristus. Saudara, bawalah gereja kita dan gereja dimanapun berada di dalam doa-doa saudara. Di dalam hening doa kami percayakan gereja kami, dan gerejamu dimanapun berada, di dalam tangan penjagaan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah kepala gereja yang menakodai kami semua di dalam melakukan banyak pelayanan, supaya tubuh Kristus tetap utuh sampai pada akhir perjuangan hidup kami. Di dalam Kristus kami mohon. Saudara-saudara, saat ini kita bersama mengingat kondisi kota kita Surabaya dan Indonesia dalam berjuang untuk beranjak dari pandemi COVID-19. Kita mengingat akhir tahun. Kita mengingat tahun yang akan selesai dalam waktu dekat dan beranjak ke tahun yang baru. Doakanlah setiap pemimpin dan juga kota ini, kota Surabaya dan Indonesia, supaya setiap usaha itu berkenan di hadapan Allah, dan harapan kita selalu nyata supaya pandemi ini dapat semakin terselesaikan. Bawalah negeri ini di dalam doa saudara. Kami percayakan pemimpin kami di dalam hikmat Roh-Mu yang kudus, supaya mampu
menjadi perantaraan Tuhan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan negeri kami dan kota kami. Demi Kristus kami mohon. Dan yang terakhir, saudara-saudara, sampaikanlah pergumulan saudara-saudara saat ini, di waktu ini, kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerima kita apa adanya dalam doa-doa kita. Sampaikanlah itu kepadanya dalam doa kita sekalian. Kami yakin ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam keterbatasan, Engkau hadir memampukan. Di dalam keterbatasan, Engkau hadir menguatkan. Di dalam keterbatasan, Engkau hadir membuat segalanya baik adanya. Tuhan bersamalah dengan kami dalam perjuangan ini. Dari awal, di antaranya, dan sampai akhir. Kami yakin sungguh Tuhan, Sang Immanuel, beserta dengan kami. Seluruh rangkaian doa kami ini, permohonan kami, keluh kesah kami sampaikan kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung di acara ini, Doa Malam, saudara-saudara. Saya mau menyampaikan satu hal, saudara-saudara, di akhir tahun kita akan
bersama-sama melangsungkan perjamuan kudus secara live streaming, secara partisipatif. Saudara-saudara bisa juga mengikutinya melalui channel GKI Ngagel dalam ibadah bersama. Ibadah hanya ditayangkan 1 kali, saudara-saudara, supaya kita pun juga mengerti dan memaknai makna perjamuan kudus itu dengan sungguh, bahwa kita bersama-sama dikumpulkan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Saudara-saudara, anggur perjamuan dan roti perjamuan serta lilin Natal dapat Anda ambil di gereja, tentu dengan jumlah yang Anda butuhkan, saudara butuhkan, dengan juga menulis catatan di situ siapa yang mengambil dan juga berapa jumlah yang mengambil. Saudara bisa mengambil dalam waktu-waktu yang bisa dilakukan di gereja, dan kiranya kita juga bisa mempersiapkan perjamuan kudus dari saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergabung. Terima kasih untuk dari Ineke dan juga saudara Ino. Saya kembalikan kembali kepada WL. Ya, terima kasih juga untuk Penatua Dio yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya mau nambahin satu info juga buat teman-teman pemuda atau Bapak Ibu yang punya anak yang sudah berumur pemuda remaja. Jangan lupa untuk ikut acara kami setiap Jumat, yaitu Cangkruk from Home. Informasinya boleh dilihat di IG nyc.gki.ngagel. Nanti di situ ada informasinya, jam berapa dan juga melalui apa. Biasanya kalau nggak live IG juga bisa lewat Zoom. Jadi bisa terus pantau IG NYC. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Penatua Dio. Biarlah kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan semakin dikuatkan, semakin percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih juga untuk Saudara Ino dan juga Ko Sastra dan juga ada Ko Probo yang di sini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.